Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di sini, kawan-kawanku semua dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Guys, rekaman mantan Menkominfo Budi Ari bocor ke publik. Oh my god. Apa sih guys sebenarnya isi di dalam rekaman tersebut guys? Sehingga para petinggi PDI Perjuangan begitu terbakar, begitu emosi, begitu panas mendengar pernyataan dari seorang Budi Ari. Oke guys, tidak perlu berlama, yuk kita dengar isi rekaman itu guys. Masa bikin judul begitu? Buset. Itu fitnah, framing, paham gak? Iya. Itu kan baru ini si Tony itu ditekan sama PDI Perjuangan untuk nyeret-nyeret nama saya, paham gak? Itu kan kata dia 50%, mestinya ditanya balik dong. Ya. Saya tahu nggak ada 50% buat saya? Iya. Jangan judulnya buset, minta. Saya nggak pernah minta, ngerti ya? Iya, dalam dakwaan tersebut kan disebutkan seperti itu gitu loh. Pak. Si Tony yang ngasih tahu itu dakwaannya Tony. Iya, itu disebutkan seperti itu. Ini, tapi judulnya kalian, buset, saya minta. Makanya saya bilang, ini fitnah dan framing. Ngerti ya? Iya. Paham nggak? Paham pak, Oke. paham. Kan menurut si Tony, orang saya udah tahu Tony ditekan, injek kakinya, supaya Aduh, ingat nama nggak saya. tahu deh. Kan kalian mesti tanya kalau teman. Berarti artinya Tahu nggak? PDIP ini punya ini ya, punya. Framing saya. Oke. Framing saya. Kenapa Framing kedua. Kenapa PDIP meremehkan Anda, Pak Menteri? Apakah dia memang karena dendam dengan Jokowi atau seperti apa? Karena ada sebagai orang Jokowi. Iya udah, nanti kita jelasin gitu loh. Karena kalau ini dibiarin liar kena ke mereka semua, paham nggak? Dan kalian secara nggak sadar ikut dalam gendang mereka dengan judul buset deh. Karena yang dulu saya, Ya. iya kan? Ya. Gitu. Saya sih bukan apa-apa. Saya tuh yakin, tenang, cuman saya jengkel aja. Jengkel ngadepin teman-teman, ini gimana sih, udah gue kasih tahu, gue udah jelasin, judulnya begini lagi ikut-ikutan. Itu loh, bos. Jadi pahami nggak maksudnya? Paham. Nanti saya buat bantahan berarti ya. Kalau kalian bikin apa? Nanti saya buat bantahannya ya. Saya nggak mau, jangan dibuat. Saya udah bilang, saya nggak mau ngomong dulu. Jangan dibuat, saya nggak mau. Cuman jangan framing saya, ngerti nggak? Ya kalau dalam kepentingan kita kan redaksi kan ya kita kan ngambil dari dakwaan itu Pak Menteri. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah, kalau kalian tulis itu, kalian tulis semaunya. Saya nggak mau komentasi lagi. Gitu. Ngerti ya? Iya. Saya udah jelasin. Gitu loh. Kok ngeyel? Bukan Pak Menteri, gini Pak Menteri, dalam media itu kan super bocet, makanya kita butuh bantahan dari Pak Menteri gitu loh. Dari Anda Pak Menteri, bantahan. Enggak, semua. Bukan, saya udah bilang semuanya saya nggak mau ngomong dulu. Saya pengen mapping dulu nih media, mana yang kawan, mana yang lawan. Ya kita nggak ada media kawan lawan Pak Menteri, kita kan berdiri di tengah sudah kita dari dulu. Bukan dengan nulis kayak begitu, maksud saya gini. Ini saya diajarin sama Mas Trenggono ya gitu. Begitu tempo wawancara, udahlah. Kalian nggak usah wawancara saya, kalian udah mau nulis apa aja terserah kalian dah. Ngerti ya? Ya. Dengan judul kalian itu kan kalian mau framing saya, mau tempat saya. Bukan gitu Pak Menteri, punten nih, kita diskusi ya. Itu judul kita buat dari kutipan kalimatnya dakwaan si Tony itu. Dia mengatakan seperti itu. Terdakwa merasa diminta oleh mengatakan bahwa Menteri Budi Ari itu minta jatah 5% dari pengamanan judul tadi itu gitu. Makanya kita buat situ, kita nggak melintir loh. Redaksinya kalau kita gitu loh. Kita nggak melintir loh. Kita kutip dari judulnya begitu. Iya. Judulnya begitu kan, buset. Iya kan? Judulnya kayak begitu, buset. Ngerti gak? Iya, judulnya kita ambil dari redaksi di dakwaan itu Pak Menteri. Kita nggak melintir loh. Saya kasih tahu ke kamu, ini satu ya. Udahlah, itu dia memang sengaja begitu. Udah versi dia kok.
Itu loh, dan pasti dia kalah di pengadilan. Orang kita udah tahu kok, teman-teman dari awal juga dia jual-jual nama menteri. Tapi ya? Iya. Kalau nggak dia jual 20, dia jatuhnya buat menteri ada nih 50% nih. Saya tahu juga enggak. Nanti dia bandingin sama BAP saya, kena dia. Iya. BAP sumpah saya. Iya. Udahlah. Orang lagi dimainin begini kalian ikut-ikutan. Janganlah, kasihan dong. Saya mau bukan apa-apa, kasihan dong. Terus saya difitnah terus sih. Begitu loh. Saya mau yakinin kamu soal judi online ini 100%. Saya nggak terlibat. Ngerti ya? Iya. Begitu. Ini PDI, Budi Gunawan, BG. Bagaimana? Semuanya. BG sama PDI Perjuangan. Kotaknya. Medi ya? Budi Gunawan. Oh, Budi Gunawan, BG. Oke. Wah, serem juga kalau begitu ya, BG nih. Aduh. Makanya, kalian jangan ikut-ikut orkestrasi mereka. Saya bongkar nanti semuanya. Saya udah jengkel. Teman-teman udah ngasih tahu ke saya tuh, udah tenang aja bro, dia yang main. Ya. Jangan dong, jangan ikut-ikutan dong. Mesin saya begitu, kamu buat apa? Ini ujungnya kan PDI semua. Tony PDI, Alvin Jabal Kemas PDI. Ngerti gak? Ya. Halo? Ya, saya dengar. Ya udah, kenapa masih Budi Ari? Kenapa nggak kalian tulis ternyata semua kader PDI yang terlibat? Kenapa? Iya. Fakta loh, Alvin Jabar Kemas, Tony, ngerti gak? Itu PDI loh, fakta ya. Ya. Bukan katanya loh. Tapi kalau Pak Menteri punten nih, kalau Anda menuduh Budi Gunawan tuh apa nggak terlalu riskan tuh dengan bukti-bukti ya ada? Ya udah janganlah, nanti aja. Nanti kalau ada buktinya lebih lengkap, udah kita siapin itu. Itu nanti aja kalau yang itu, tapi yang pasti itu PDI semua, dua-duanya. Saya jengkel karena ini kan mau cuci tangan semuanya, yang di framing saya, ngerti nggak? Dan kalian teman-teman media ikut-ikutan, itu yang bikin saya jengkel. Nggak paham petanya gitu loh. Iya itu bener media, tapi kalau yang ini yang kalah dapat media apa sih? Kata Tony. Gitu Gus ya. Oke. Kita telepon lagi. Siap. Ya, nggak bahaya tah? Ngeri-ngeri sedap ini guys, ya kan? Apakah benar ya kan ada keterlibatan seorang Budi Gunawan dan para petinggi PDI Perjuangan mungkin ya kan? Apakah itu benar ya kan dalam masalah judul ini guys? Kita tentu akan melihat lebih lanjut lagi perkembangannya seperti apa ya kan? Apakah benar ya kan? Saking jengkelnya Budi Ari akan membongkar. Kalau gue rasa sih bongkar ya, kayak bongkar aja gitu kan, demi kebaikan negeri ini kan. Jadi jangan sesuatu hal yang berbau kejahatan disembunyikan ya kan, atau ditutup-tutupi ya kan. Ada baiknya dibongkar ya bongkar saja Bang Budi Ari ya kan. Kalau merasa sudah jengkel karena merasa disudutkan oleh media dan beberapa lainnya ya kan, merasa tersudutkan, merasa terjerumuskan ya kan, ya sudah bongkar sajalah ya kan. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang dirahasiakan, jangan ada yang disembunyikan, dan yang paling penting lagi guys, jangan ada dusta di antara kita. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita, dan kita pasti akan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.